Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Kamis 18 Desember 2025 bersama saya Pendeta Mulyadi mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-17 dengan perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Adapun judul renungan kita pada saat ini yaitu janji Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, di mana kami boleh dibangunkan pada pagi ini dalam keadaan selamat. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendapat janji diberikan sesuatu oleh seseorang. Saat kita mendengar janji itu, pasti kita akan merasa senang. Apalagi kalau janji itu memang ditepati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata janji ialah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Janji juga dapat berarti persetujuan antara dua pihak yang harus disetujui dan disepakati bersama. Dengan demikian, apabila janji tidak dilakukan, maka muncullah istilah ingkar janji atau dusta. Nas firman Tuhan untuk kita pada saat ini, Tuhan berjanji kepada Daud dan janjinya meliputi keamanan dari musuh, ayat 11. Kerajaan Daud akan kokoh, ayat 12-13. Janji keturunan, ayat 11b. Dan atas keturunan Daud, kasih Tuhan tidak akan pernah hilang, ayat yang ke-15. Berbagai janji Tuhan ini merupakan wujud kasih setianya, baik kepada Daud maupun atas keturunannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah janji besar yang diterima Daud. Daud bukanlah manusia sempurna. Dia juga memiliki banyak dosa dan kesalahan. Bahkan dosa yang boleh dikatakan tidak ringan. Di atas semua dosa dan kesalahannya itu, Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa-dosanya. Ketaatan Daud adalah ia mau bertobat dan kembali kepada Tuhan untuk terus berbakti dan menyembah Tuhan. Di dalam kehidupannya, Daud juga mau melakukan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mempunyai hati yang sentiasa berpaut kepada Tuhan. Daud mau menerima teguran Tuhan atas dosa-dosanya. Hal yang sama juga akan diberikan Tuhan kepada siapapun yang berbuat salah, namun hatinya selalu berpaut dan kembali kepada Tuhan. Tuhan menghargai hati yang mau bertobat. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti teladan Daud, yaitu dengan selalu mau bertobat dan kembali kepada Tuhan untuk terus berbakti dan menyembah Tuhan. Tuhan juga berjanji akan memberkati setiap orang yang hatinya sentiasa berpaut kepadanya dan mengasihinya dengan segenap hati dan jiwanya.
Pertanyaan untuk kita sebagai orang yang percaya melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sudahkah selama ini hidup kita mengasihi Tuhan dan selalu berpaut kepadanya? Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan untuk kami pada saat ini. Bila firman Tuhan sebagai penuntun, pegangan, pedoman untuk kami dalam menjalani hidup ini. Firman Tuhan melalui apa yang disampaikan kepada kami pada saat ini boleh menjadi tuntunan, pedoman, pegangan untuk kami dan juga boleh jadi rema agar kami sentiasa mengintrospeksi diri kami masing-masing. Sudahkah selama ini kehidupan kami mengasihi Tuhan dan berpaut dengan Tuhan, ataukah sebaliknya kehidupan kami selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan? Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu hari ini kami diberkati dan kami dikuatkan oleh Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau berdoa untuk jemaat Pilang Gereja Hosiana. Kiranya Tuhan serta bahkan berkati jemaat Pilang ini dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam segala aktivitas kegiatan pekerjaan yang mereka lakukan tiap-tiap hari. Apapun segala tugas pekerjaan, usaha yang mereka lakukan, ya Tuhan berkati. Baik mereka sebagai pegawai negeri, swasta, petani, nelayan, yang memantap, berkebun, sawah ladang mereka Tuhan diberkati. Ibu rumah tangga semuanya Tuhan dalam pemeliharaan dan pemberkatan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk boleh melakukan segala pekerjaan mereka dengan baik. Berkati setiap keluarga rumah tangga, setiap orang tua, ibu bapa, suami istri, bahkan juga anak-anak mereka. Kehidupan rumah tangga yang hidup rukun, hidup dalam iman, kepercayaan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkati mereka dalam segenap harapan, rencana, cita-cita, bahkan masa depan mereka Tuhan. Tuhan akan memberikan mereka masa depan penuh harapan, masa depan berkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan bagi jemaat Tuhan yang mungkin dalam pergumulan, persoalan, hal apapun yang mereka hadapi menjadi pergumulan persoalan. Tuhan akan turut campur tangan. Tuhan akan memberikan mereka yang terbaik dalam hidup ini. Dan ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi mereka yang mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan menjamah mereka, Tuhan pulihkan, dan Tuhan sembuhkan mereka. Bagi mereka yang mungkin berkekurangan, mari Tuhan juga memberikan berkat-berkat-Mu untuk mereka, kecukupan, bahkan juga kelimpahan bagi mereka. Demikian pun ya Tuhan, bagi kaum janda, duda, anak yatim piatu, dan orang-orang yang lanjut usia, Tuhan pelihara, jaga, serta bahkan berkati hidup mereka. Berikan sukacita sejahtera, berikan berkat-berkat-Mu untuk mereka ya Tuhan. Teguhkan dan kuatkan iman agar mereka tetap setia kepadamu. Tuhan juga berkati setiap penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berkati pendeta, penuntut diakon, guru-guru seminggu, bahkan siapapun yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat GKI Pilang, agar semuanya Tuhan dapat melakukan segala tugas pelayanan itu dengan sebaik mungkin untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan, sehingga melalui pelayanan dilakukan di tengah-tengah jemaat Tuhan semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam iman, bahkan semuanya boleh menjadi saksi Tuhan hidup untuk memberitakan kabar keselamatan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur, doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.